Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Tema kita masih sama seperti sebelumnya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Kalau kemarin kita bahas tentang BPUPKI, sekarang kita lanjut ke sidang panitia kecil. Oke, dalam sidang BPUPKI 1, para anggota sidang belum mencapai kata sepakat mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka, sehingga dibentuklah panitia kecil atau panitia 9. Anggota panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Oke, ini foto-fotonya nak ya, silakan dilihat. Ini orang-orang yang telah berjuang merumuskan dasar negara kita, yang tergabung dalam panitia 9 atau panitia kecil. Oke, selanjutnya, nah, dalam hasil sidang panitia 9, yakni rumusan dasar negara yang bernama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pembukaan dalam Piagam Jakarta itu dasar negaranya berbunyi, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sila pertama dalam Piagam Jakarta ini dengan sila pertama yang kita kenal sekarang ini beda nak ya. Kalau sila pertama dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau sila pertama yang kalian biasa ucapkan ketika upacara bendera setiap hari Senin adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Latar belakang dari berubahnya Pancasila sila pertama itu menurut Muhammad Hatta bermula dari datangnya utusan Opsir Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Subarjo, dan Mr. Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Supaya tidak terpecah sebagai bangsa, tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu nak ya latar belakangnya kenapa bisa berubah sila pertama dalam Piagam Jakarta dan sila pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Lanjut sidang BPUPKI kedua. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 di Gedung Chu Sang-in, Jakarta, membahas tentang 1. Rumusan dasar negara, bentuk negara, wilayah negara, batas wilayah negara, dan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara. Oke, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dipandang sudah menyelesaikan tugasnya sehingga BPUPKI dibubarkan. Ya, lanjut pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI. PPKI merupakan badan yang dibentuk untuk menggantikan BPUPKI. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI ialah Insinyur Soekarno dengan anggota berjumlah 27 orang yang semuanya berasal dari Indonesia. Kalau di BPUPKI kemarin masih ada 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, kalau di PPKI tidak ada lagi, semuanya sudah dari Indonesia. Oke, sidang pertama PPKI.
Sidang pertama PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 dengan hasil sebagai berikut. 1. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, isi Pancasila sila pertama yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 ini adalah isi yang sudah disepakati, yang sudah dirubah oleh the founding father kita sebelumnya, yakni Pancasila sila pertama yang awalnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Hasil kedua, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Oke, jadi disahkan ya dasar negara kita. 3. Penetapan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi presiden pertama kita Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. 4. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. Lanjut, sidang kedua PPKI. Sidang kedua PPKI dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil sidang sebagai berikut. 1. Pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. 2. Pembentukan 12 departemen. 3. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah. Kalau sidang pertama tadi Komite Nasional Indonesia ya, sekarang di sidang kedua sudah di tingkat daerah. Oke, sidang ketiga dan pembubaran PPKI. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945. Setelah selesai menjalankan tugasnya, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI resmi dibubarkan pada tanggal 19 September 1945 bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia. Oke, lanjut, semangat para pendiri negara. Oke, semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Indonesia bernilai penting dan berguna bagi bangsa, negara, dan warga negara Indonesia. Semangat itu yakni 1. Cinta tanah air atau dikenal dengan istilah nasionalisme. 2. Patriotisme, yakni sikap dan semangat mencintai tanah air. 3. Rela berkorban. Ya, mereka berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan rela berkorban nyawa. 4. Semangat pantang menyerah. Musyawarah mufakat. Ya, dalam setiap memutuskan sesuatu, para pendiri negara kita ini bermusyawarah, melakukan musyawarah demi mencapai suatu mufakat. Oke, 6. Toleransi atau sikap saling menghargai dan menghormati. Oke, inilah semangat para pendiri negara yang harus tetap kita teladani, harus tetap kita tiru sampai sekarang. Keteladanan ini harus kita jiwai untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari apapun profesi kita. Sebagai siswakah kita sekarang, sebagai gurukah, kita harus tetap menjiwai semangat para pendiri negara ini. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.